dan Satgas Penanggulangan Bencana ini sudah bekerja keras. Mungkin kawan-kawan tidak mengikuti, dalam 110 hari aja saya sudah 4 kali datang ke tempat lokasi yang jauh di daerah Musi Banyuasin. Yang dilakukan adalah satu, pemadaman, pencegahan, mitigasi, dan sosialisasi. Yang terakhir adalah apabila memang ada kejadian kebakaran dan itu kita temukan ada unsur-unsur tindak pidananya, tentu kita lakukan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik itu secara individu maupun itu pertanggungjawaban tentang korporasi. Tadi saya ada dua ini. Jadi upaya kita dalam memohon diturunkannya hujan oleh Allah SWT ini dengan jalan sholat istisqa, istighfar dan juga berdoa. Nah, ini juga harus dibarengi dengan upaya kita sebagai manusia. Kita berbagai teknologi kita sudah lakukan, bahkan dengan waterbombing, TMC, maksudnya modifikasi cuaca. Bayangkan modifikasi cuaca yang berbiaya mahal itu kita lakukan 2 kali, nggak jadi hujan karena nggak ada bibit air di awan itu. Nah, kita mau mohon kepada siapa kalau nggak kepada Allah. Nah, kedua terkait pencegahan dan pemadaman karhutla. Hari ini saya dengan Forkompinda ini masih dalam upaya pencegahan juga di Kecamatan Muara Belida akan melihat dan meninjau langsung optimalisasi lahan yang potensi kebakaran, yakni rawa yang gambut dijadikan lahan produktif dan itu sudah menunjukkan hasil. Berikut pemadaman ini contoh yang kemarin di sekitar OI dan Batas Muara Enim yang di dekat Patra Tani, yang kebun rayanya sudah selesai, tapi ternyata ada kebun sawit milik perusahaan yang sudah pilot terbengkalai, nyebrang artinya. Ini juga dalam upaya helikopter ada 2 ditugaskan di sana terus dan bukan tanpa alasan itu pembasahan terus dilakukan karena ada variabel kedalaman gambut yang tidak merata. Jadi, karena gambut itu yang dalamnya hanya 2 meter sampai 5 meter, tapi ada gambut yang sampai puluhan meter bahkan hampir 30 meter, namanya kubah gambut. Dan ini ada di Sumatera Selatan. Nah, yang ketiga, saya mohon saya dan Forkompinda, Pak Wagub juga semua, kita ini tidak usah saling salahkan dan ini kata khotib tadi ujian bagi kita harus tabah, kita harus siasati ujian ini agar kita bisa melewatinya dengan baik. Pak, ada rencana pembuatan rumah singgah Pak untuk? Boleh. Tadi kan sudah dibilang, ISPU itu indeks standar pencemaran udara itu kan ada levelnya nih. Ada level sehat 0 sampai 50. Level sedang 50 sampai 100. 100 sampai 200 itu level tidak sehat. Di atasnya berbahaya. Kita ini masih di level sedang dan masih boleh beraktivitas di tempat umum. Pak, DLHP kemarin merilis tanggal 17 sudah tidak sehat. Ya, tapi fluktuatif, ada fluktuatif. Jadi kalau rilis kemarin 60, rilis kemarin 60. Bahkan sebelumnya pernah sampai tidak sehat, tanggal 12 tidak sehat. Tapi pernah turun menjadi 30. Ini fluktuatif. Jadi tergantung arah angin. Ini yang Kota Palembang ya. Tergantung arah angin dan keberhasilan di lapangan para masyarakat, TNI, Polri yang berjuang keras di lapangan memadamkan baik cara konvensional bahkan cara Pak Kapolda juga ada pakai karung goni cara lamo itu ilmu tumbuk itu. Ada rencana beberapa minggu lalu Bapak sempat menyampaikan kalau kebakaran itu diakibatkan ulah manusia 90% dan sisanya itu masih di dalam penelitian. Nah, sudah ada hasilnya? Belum. Jadi masih pengumpulan artikel dan informasi masih melalui data. Saya sekali lagi, saya sudah kemarin koordinasi dengan Pak Pangdam dan Pak Kapolda untuk bersama-sama nanti timnya bila perlu kita pakai
helikopter turun ke lapangan betul, karena ada contoh ya di beberapa titik itu dengan luasan rawa yang luar biasa, tiba-tiba di tengahnya ada api. Kalau dihitung akal kayaknya ngapain manusia ke situ. Terus lagi ada kemarin kami tinjau langsung di KM 18 di Oganilir, itu udah clear semua, tiba-tiba dari bawah keluar asap. Dia nggak tahu dalamnya berapa, dicoba nggak mau. Ada rencana untuk penambahan pesawat tapi dengan biaya daerah sendiri Pak, kita mengupayakan Kita sendiri. siap artinya, tapi kan BNPB itu dan BMKG itu kan ada standar. Kita ini 9 loh pesawat ini yang standby menunggu perintah. Artinya tapi berjalan. Nanti 2 kemana, 2 Tulung Selapan misalnya, 2 Pangkalan Lampam, 2 di OI terus. Dan ini sudah berjalan. Jadi perintah itu hari demi hari, hanya saja kita ini nggak bisa jalan malam karena nggak ada night navigation-nya. Artinya terus harus ada izin juga.